besar. Kamu tulisannya kecil kayak tulisan di MS Word, tinggal dipindah ke Target pasar sekuritas efisien. Untuk yang pertama, teori pasar sekuritas efisien memprediksi bahwa harga sekuritas mengandung properti akreatif, di mana intinya adalah harga ini sepenuhnya mencerminkan kumpulan pengetahuan dan kepakaran investor dalam pengolahan informasi. Proses pembentukan harganya tidak sepenuhnya dipahami, tetapi garis besar prosesnya mudah untuk dilihat. Untuk efisiensi pasar sekuritas, memiliki implikasi penting bagi akuntansi keuangan. Salah satu implikasi tersebut adalah bahwa efisiensi tersebut berdampak langsung bagi konsep pengungkapan penuh. Kemudian, efisiensi konsep apa? Pengungkapan penuh, Pak. Pengungkapan penuh. Efisiensi sendiri memiliki kandungan informasi yang diungkapkan, di mana informasi dapat disampaikan semudah dalam catatan dan lampiran dalam laporan keuangan. Teori ini juga mempengaruhi cara yang digunakan oleh akuntan dalam melaporkan risiko perusahaan. Kemudian, teori pasar efisien dalam akuntansi dianggap berada dalam persaingan dengan sumber informasi lain. Sebagai suatu alat atau sarana untuk menyampaikan informasi kepada investor, akuntansi hanya akan bertahan jika informasi tersebut relevan, disajikan tepat waktu, dan hemat dibandingkan dengan sumber informasi lainnya. Kemudian, dalam teori pasar efisiensi, cepet-cepet biar temanmu paham, nggak usah cepet-cepet. Efisien itu intinya di mana, coba kamu. Makanya kalau bikin PPT ya jangan banyak-banyak kalimatnya. Jadi 3887500 dibagi 95. Ketemu itu per unitnya. Berarti jumlahnya. Baik, saya lanjutkan. Terkait dari pasar efisiensi ini menjadi petunjuk penting mengenai alasan utama keberadaan akuntansi yang disebut asimetri informasi. Kemudian merupakan sarana yang baik untuk memulai ketika mempertimbangkan pengaruh harga saham apabila investor memperhitungkan informasi intern. Kemudian akuntansi dapat dianggap sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat dari dalam perusahaan ke luar perusahaan. Akuntansi juga memiliki manfaat sosial, yaitu menjadikan pasar sekuritas berprofil lebih baik. Kemudian terkait pengertian efisiensi, di mana definisi yang digunakan di sini adalah pasar sekuritas efisien dan bentuk strong yang dikemukakan oleh Fama tahun 1970. Pasar secara efisien adalah pasar yang di dalamnya memperdagangkan sekuritas dengan harga yang sepanjang waktu sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang terindikasi mengenai sekuritas tersebut. Bentuk efisiensi ini berlawanan dengan efisiensi berbentuk kuat atau strong, karena dalam pasar berbentuk strong, harga saham mencerminkan sebuah informasi, tidak hanya informasi yang tersedia secara umum saja. Kemudian dalam praktiknya, kemungkinan kecil bahwa harga saham dapat mencerminkan efisiensi bentuk strong. Hal ini dikarenakan minimnya biaya untuk mengeliminasi seluruh informasi intern. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, jika menyebut efisiensi pasar, maka yang dimaksud adalah efisiensi semi strong. Kemudian ada 4 hal penting dalam efisiensi. Yang pertama adalah harga pasar efisien terkait dengan informasi yang diketahui oleh publik. Kemudian kondisi pasar adalah konsep yang relatif. Investasi adalah sebuah game yang adil jika pasar efisien. Serta di pasar yang efisien, harga pasar sekuritas harus berfluktuasi secara acak sepanjang waktu, yaitu tidak boleh ada korelasi return saham. Kemudian poin harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia, di mana proses pencerminan informasi yang tersedia dalam harga pasar saham tidak terlihat secara eksak. Investor yang rasional dan memiliki informasi yang cukup akan berusaha untuk mendapatkan informasi mengenai sekuritas.
di mana tidak ada jaminan bahwa seseorang yang rasional sekalipun akan bereaksi secara sama terhadap informasi yang sama. Sehingga akibatnya terjadi kecenderungan bahwa investor yang berbeda akan bereaksi terhadap informasi yang sama secara berbeda pula, meskipun mereka semuanya memprosesnya secara rasional. Investor berinteraksi di pasar dan masing-masing membuat keputusan jual beli berbagai sekuritas. Dengan demikian, di dalam pasar sekuritas efisien, harga-harga dengan cepat dan tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia dan harga pasar sekuritas yang terdapat di dalam pasar tersebut akan berfluktuasi secara random pada setiap saat. Efisiensi sendiri didefinisikan secara relatif terhadap sejumlah informasi. Artinya, jika kumpulan informasi yang tersedia tidak lengkap, sehingga dapat dikatakan terdapat adanya inside information atau informasi yang salah, maka harga-harga sekuritas yang terjadi akan mengalami kesalahan. Sehingga efisiensi pasar tidak dapat memberikan jaminan bahwa harga sekuritas itu akurat. Namun, investor mungkin memiliki keyakinan awal yang berbeda, sehingga mereka akan menginterpretasi dengan cara yang berbeda terhadap informasi yang sama. Kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia secara publik dapat ditingkatkan melalui laporan yang cepat dan penuh. Poin selanjutnya adalah implikasi pasar sekuritas efisien bagi pelaporan keuangan. Mana menurut Buber, yang pertama ada kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak mempengaruhi harga sekuritas perusahaan, sepanjang kebijakan ini tidak berdampak pada arus kas. Selanjutnya, pasar sekuritas yang efisien berjalan seiring dengan pengungkapan penuh. Efisiensi pasar menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh terlalu khawatir terhadap investor naif. Dengan demikian, informasi laporan keuangan tidak perlu disiapkan dalam format yang sederhana agar semua orang bisa memahaminya. Akuntan bersaing dengan penyedia informasi lainnya seperti situs web dan media lain, pengungkapan oleh manajemen dan berbagai lembaga keuangan. Yang selanjutnya adalah keinformasian harga. Efisiensi menyediakan bahwa harga pasar sekuritas mencerminkan secara penuh seluruh informasi tentang sekuritas yang diketahui oleh publik. Dalam efisiensi pasar, harga sepenuhnya informatif. Efisiensi pasar adalah sebuah model yang menjelaskan cara kerja sebuah pasar sekuritas. Investor akan berhenti mengumpulkan informasi dan mengandalkan harga pasar sebagai indikator terbaik return masa mendatang. Kondisi tersebut akan memunculkan inkonsistensi logis, yaitu harga sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Maka tidak ada motivasi bagi investor untuk memperoleh informasi, karena harga sekuritas tidak akan sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Solusi untuk inkonsistensi ini adalah mengaku bahwa ada sumber permintaan dan penawaran sekuritas selain keputusan jual beli yang rasional, yaitu investor yang memiliki informasi. Investor rasional memiliki insentif untuk memberi keyakinan mereka dengan mengumpulkan lebih banyak informasi. Upaya investor untuk melakukan hal ini pada gilirannya akan mendorong harga saham menuju nilai efisiensinya. Perilaku investor seperti ini adalah contoh lain dari ekspektasi rasional, yaitu ketika investor secara cepat mengetahui tingkat kemungkinan bahwa harga saham mencerminkan noise trading dan seberapa besar kemungkinan investor lain memiliki informasi yang lebih baik. Harga saham dikatakan bagian informatif dalam kondisi ada noise trading dan ekspektasi rasional. Seberapa banyak informasi oleh investor, seberapa informatif harga saham, kualitas informasi laporan keuangan, dan biaya analisis serta interpretasi. Faktor-faktor ini menyebabkan dibuatnya prediksi empiris tentang bagaimana harga pasar sekuritas merespon informasi laporan keuangan. Selain itu, bahwa memiliki untuk memenuhi kemauan investor untuk memperoleh informasi. Kemudian poin selanjutnya adalah konsep Capital Asset Pricing Model atau CAPM, di mana informasi yang digunakan untuk memformulasi hubungan antara harga pasar efisien sebuah sekuritas, risikonya, dan rate of return atas semua sekuritas. Pertama, diperlukan adanya definisi mengenai net rate of return saham untuk periode T, di mana rumusnya adalah RGT sama dengan PGT plus DGT min PGT
min 1 dibagi dengan PJT min 1, di mana di sini keterangannya PJT merupakan harga pasar saham perusahaan J pada akhir periode. Kemudian dividen yang dibayar perusahaan J pada akhir periode T dan PJT-1 adalah harga pasar saham perusahaan J pada awal periode T. Kemudian berdasarkan formula di atas, selanjutnya dapat diformulasikan gross rate of return atau 1 plus RGT, yaitu PJT plus DJT bagi PJT-1. Kemudian, karena perbedaan kedua konsep return, yaitu net rate of return dan gross of return, adalah satu, maka kita dapat menggunakannya secara saling bergantian. Dalam praktiknya, kedua return tersebut disebut return saja. Bisa berupa return ex post atau ex ante. Ex post berarti pada akhir periode T dan digunakan untuk menghitung return sesungguhnya ini. Kemudian berdasarkan rumusan di atas, selanjutnya rumuskan ex ante atau expected return sebagai ERGT sama dengan E PJT plus DJT dibagi PJT min 1 min 1. Kemudian RGT sendiri merupakan return ekspektasian pada periode T berdasarkan harga ekspektasian akhir periode plus dividen yang diharapkan untuk periode tersebut. Kemudian dibagi dengan harga sekarang. Rumus ini merefleksikan efisiensi pasar sekuritas. Harga ekspektasian sepenuhnya merefleksikan seluruh informasi tersedia secara publik pada tahun T-1. Dalam sebuah lingkungan ekonomi yang memiliki skala besar, rasional, dan risk averse, jika diasumsikan ada aset bebas resiko dengan return RF untuk periode T, dan pasar sekuritas yang serta biaya transaksi nol, maka CAPM Schaef-Littner adalah sebagai berikut, di mana rumus ini beta J adalah beta saham J dan IRMT adalah return ekspektasian pada portofolio pasar untuk periode T. Beta saham dirumuskan dengan rumus yang tertampil di layar. Mohon maaf Pak, sebentar, ini slide-nya belum bisa bergeser. Baik, saya lanjutkan. Terkait koefisien GM adalah kovalensi antara return saham J dan return portofolio pasar, di mana kovalensi ini mengukur tingkat perubahan return saham J ketika return pasar berubah. Kemudian porsi resiko karena faktor ekonomi disebut dengan resiko sistematis, di mana variansi M adalah varian return pasar. Ini adalah perangkat standarisasi untuk membuat beta lebih dapat dibandingkan. Model di atas diekspresikan dalam return pasar ekspektasian. Kemudian, pada dasarnya, pasar tidak memiliki ekspektasian, tapi individu memiliki ekspektasian. Salah satu cara untuk memahami ekspektasi pasar adalah bahwa harga saham berperilaku sebagaimana jika pasar memiliki ekspektasi tertentu tentang kinerja di masa mendatang. Secara lebih mendasar, harga pasar meliputi rata ekspektasian seluruh investor berinformasi. Satu-satunya ukuran dalam resiko dalam rumus J, di mana resiko spesifik perusahaan tidak mempengaruhi harga saham, karena resiko tersebut akan hilang dalam portofolio yang terdiverifikasi penuh. Semakin tinggi beta J, maka semakin tinggi pula return ekspektasian. Kemudian, perlu dicatat pula peran harga pasar sekarang PJT dalam model,
Karena informasi mempengaruhi harga pasar saham perusahaan J, maka PJT adalah atau harga pasar sekarang harus naik untuk menjaga keseimbangan. Hal ini konsisten dengan efisiensi pasar yang menetapkan bahwa harga pasar sekuritas akan bereaksi terhadap informasi baru. Ada 3 pemanfaatan utama rumus CAPM, yaitu pertama untuk rumus tersebut memperjelas bagaimana harga saham tergantung pada ekspektasi investor terhadap harga saham masa datang dan dividen. Kedua, lihat kembali pandangan X terhadap return. CAPM menjelaskan cara memisahkan return saham realisasian ke dalam komponen ekspektasi dan komponen non-realisasian. Untuk penjelasan tersebut, ada rumus yang tertampil di layar. Untuk versi CAPM ini disebut dengan model pasar atau market model, di mana menjelaskan return realisasian LGD saham perusahaan dengan mendekomposisikan ke dalam return expectation awal periode dan return non-expectation atau abnormal. Return expectation berasal dari CAPM dan alpha J sama dengan RT kali 1 min beta J. Simbol delta JT digunakan untuk menangkap dampak seluruh peristiwa yang terjadi selama periode T terhadap RJT yang tidak diharapkan pada awal periode T dalam pasar efisien. Karena informasi baru muncul secara random, akan tetapi pada periode T nilai realisasian tidak perlu sama dengan 0. Nilai realisasian akan tergantung hanya pada informasi yang baru saja diperoleh. Dengan demikian, model nilai pasar memampukan pemisahan X block return realisasi dari komponen ekspektasian dan komponen non-ekspektasian atau abnormal. Kemudian kegunaan yang nomor 3 adalah model pasar memberikan cara yang nyaman bagi para peneliti dan analis untuk mengestimasi data saham. Model pasar disajikan bersama dengan sampel data masa lalu tentang RFF dan RM. Koefisien regresial dapat diestimasi menggunakan regresi kuadrat model. Kemudian ada beberapa catatan tentang beta, di mana implikasi penerapan CAPM adalah bahwa beta saham merupakan satu-satunya penentu spesifik terhadap return yang diharapkan oleh saham. Jika CAPM secara meyakinkan dapat menunjukkan perilaku invessional, maka return saham seharusnya akan meningkat dengan sejumlah beta J dan tidak dipengaruhi oleh ukuran lain selain risiko spesifik perusahaan. Namun, berdasarkan hasil studi Fama dan Friends tahun 1992, mengatakan bahwa melihat ukuran risiko lebih baik menggunakan rasio nilai buku terhadap harga dibandingkan menggunakan beta. Halnya tidak berfungsi sebagai mestinya. Kemudian, Hacker dan Smith mengatakan bahwa sebaiknya untuk sementara waktu digunakan dividen ekspektasian masa mendatang sebagai bentuk nilai perusahaan yang fundamental. Poin selanjutnya adalah asimetri dan ketersediaan informasi, di mana konsep informasi tersedia untuk publik memiliki kaitan erat dengan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi ini menciptakan sumber resiko tambahan bagi investor, di mana asimetri informasi yang pertama ada adverse selection, parameter yang tidak diketahui adalah kejujuran orang dalam perusahaan. Kemudian moral hazard, parameter yang tidak diketahui adalah derajat penimbangan manajer. Untuk menghadapi asimetri informasi ini, investor luar perusahaan akan memproteksi diri mereka dengan menawar harga sekuritas lebih rendah dari harga seharusnya dengan nilai kerugian ekspektasian mereka ada di tangan orang yang memiliki keuntungan informasi, sehingga meningkatkan biaya modal atau cost of capital. Asimetri informasi merupakan penyebab utama ketidaklengkapan pasar. Dengan adanya adverse selection, investor luar perusahaan menghadapi resiko estimasi karena mereka tidak mengetahui tentang prospek kinerja perusahaan di masa mendatang sebanyak orang dalam perusahaan. Dengan demikian, investor luar yang membuat keputusan menghadapi rugi ekspektasian baik informasinya bagus maupun jelek.
Investor mungkin melakukan diversifikasi risiko estimasi yang timbul dari informasi internal, karena perusahaan memiliki orang dalam dengan kejujuran yang bervariasi. Kerugian perusahaan di tangan orang dalam mungkin lebih besar dibandingkan rugi ekspektasi yang sedangkan bagi perusahaan lain, kerugian yang diderita rendah dibanding rugi ekspektasian. Informasi internal sebagai sumber resiko estimasi juga berhubungan dengan CAPM, oleh karena CAPM tidak memperbolehkan pengaruh informasi intern. Harga saham akan merefleksikan rugi ekspektasian investor di tangan insider yang dalam CAPM akan menurunkan cost of capital. Berdasarkan kajian dari hasil riset Jagon Mizar, Larker, and Taylor, didapatkan kesimpulan bahwa persetujuan ini merupakan corporate governance yang jauh lebih efektif dibandingkan periode blackout atau pembatasan jumlah orang dalam perusahaan membeli atau menjual saham perusahaan. Meskipun demikian, kelebihan return tanpa persetujuan terutama selama periode blackout menjamin ketidakpastian investor tentang derajat insider trading. Kemudian nilai fundamental saham merupakan nilai yang dimiliki dalam sebuah pasar yang efisien jika tidak ada informasi intern, yaitu kondisi ketika seluruh informasi yang terkait dengan saham adalah informasi yang tersedia secara publik. Langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan lembaga akuntansi untuk memperbaiki kepercayaan publik pasca kejatuhan pasar dapat dianggap sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang disebabkan adanya informasi intern. Dengan perbaikan keinformatifan laporan, sehingga terjadi kenaikan rata-rata kualitas informasi yang tersedia untuk publik atau secara ekuivalen menggerakkan harga saham lebih dekat ke nilai fundamental. Kesimpulannya bahwa laporan keuangan merupakan alat untuk menaikkan rata-rata kualitas informasi yang tersedia untuk publik, sehingga menurunkan perhatian hal ini memperbaiki mekanisme kerja pasar sekuritas mempunyai ketidaklengkapan pasar sehingga dapat bermanfaat bagi investor biasa. Kemudian ada penelitian dilakukan oleh Mevot, di mana mendukung argumen bahwa pelaporan keuangan berkualitas tinggi dapat bermanfaat bagi investor dan juga membedakan investor menjadi investor biasa dan investor canggih. Investor canggih sendiri merupakan investor yang memiliki pengetahuan dan sumber daya memadai untuk membangun informasi pribadi tentang kinerja perusahaan di masa mendatang. Sedangkan investor biasa tidak memiliki kapasitas tersebut. Investor canggih dapat mengembangkan keuntungan informasi dibandingkan investor biasa dengan mengembangkan informasi pribadi. Keuntungan informasi ini akan lebih besar jika informasi publik yang dikeluarkan perusahaan dalam laporan keuangan lebih sedikit. Kemudian, abnormal return adalah biaya bagi investor biasa karena harga saham naik saat informasi internal investor canggih diketahui publik. Jika demikian, maka pasar sekuritas akan bekerja lebih baik dan investor biasa akan memperoleh manfaat dengan kualitas pelaporan yang lebih tinggi. Kemudian ada kemampuan mutual fund, di mana digunakan untuk memperoleh abnormal return atas saham perusahaan dengan kualitas pelaporan yang rendah mengalami penurunan ketika seluruh kualitas pelaporan di negara tersebut meningkat. Hasil tersebut menjelaskan bahwa perbaikan dalam standar akuntansi dan corporate governance di sebuah negara dapat mengurangi kerugian informasi yang diderita investor biasa. Efisiensi pasar dalam kaitannya dengan rasio keuangan. Dari berbagai studi menegaskan bahwa pasar tidak akan memberikan respon sepenuhnya terhadap informasi laporan posisi keuangan tertentu. Pasar akan menunggu informasi laporan posisi keuangan yang ditunjukkan dalam bentuk earning atau aliran kas cash flow. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa efisiensi pasar sekuritas akan ditemukan suatu strategi investasi dengan menggunakan informasi laporan keuangan sebagai dasar untuk beat the market. Mungkin untuk presentasi dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya apa dari teman-teman, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Bagi yang mau bertanya silakan langsung ditujukan pada Mutia. Sedatul, silakan bertanya. Tujuannya agar Kameranya di-on-kan. mereka menggunakan voucher ini untuk membeli. Mohon maaf Pak, sinyal saya jelek. Bisnis tersebut atau menggunakan tersebut
Theodora, voucher ini silakan. diberikan kepada siswa yang sudah melakukan pembelian dengan batas tertentu. Jadi cara kerjanya katakanlah batas perhitungannya 1 bulan ya. Jadi selama bulan September siswa melakukan pembelian setiap hari Masa. melakukan pembelian di minimarket tersebut dengan bukti struk tentunya struk dari minimarket tersebut. Nah, di akhir bulan dikumpulkan. Nah, pengumpulan itu nanti disebutkan ke aplikasi ini untuk dihitung apakah siswa Masa, tersebut ya. sudah berat Nah, ini langsung pertanyaannya ya Pak. pembeliannya berapa. Iya, langsung. Katakanlah kalau kita lihat dari kasus yang Jadi ini saya punya pertanyaan untuk Mbak Mutia terkait bagaimana jika ada informasi yang salah, sebagai investor akan bertindak bagaimana. Jadi jika ada informasi yang salah itu nanti investornya akan melakukan tindakan yang seperti apa. voucher utama sebesar 45.000, potongan tunai itu diberikan kepada siswa yang sudah melakukan pembelian 50.000. Jadi selama bulan Agustus Silakan dijawab. siswa tersebut melakukan pembelian di atas 50.000, maka dia tidak mendapatkan voucher potongan 5.000. Lalu voucher kedua voucher tambahan ini Baik, terima kasih Mbak Tasya atas pertanyaannya. Mohon izin untuk mengkonfirmasi terkait pertanyaan tadi adalah jika investor salah informasi, langkah selanjutnya bagaimana ya Mbak ya? Ya Mbak, benar seperti itu. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab sesuai dengan pengetahuan saya. Apabila investor salah informasi, maka langkah selanjutnya adalah tadi pihak perusahaan tentunya akan berkomunikasi terlebih dahulu terkait kepada investor. Nah, informasi apa yang menjadi salah itu akan dikomunikasikan kembali antar perusahaan dan investor, sehingga apabila ada yang perlu direvisi terkait agar investor itu lebih paham akan terkait hasil investasinya. Jadi nanti intinya adalah berkomunikasi kembali kepada pihak terkait agar informasi yang salah tadi bisa dilakukan pembenaran. Seperti itu Mbak, apakah menjawab atau masih ada feedback? Izin memberikan feedback. Kalau semisal investor itu menyadari adanya kesalahan dalam informasi itu biasanya kira-kira karena masih di awal-awal atau ketika dia udah menjalankan atau mungkin udah terlanjur diterima, awalnya informasi itu udah diterima terus udah berjalan baru dia sadar kalau itu salah. Apakah dari pihak untuk yang mendapatkan informasi itu istilahnya masih mau dihubungi seperti itu Mbak? Baik, untuk terkait hal tersebut mungkin karena pertanyaan saya yang awal tadi itu masih bisa dikatakan untuk jawaban saya itu informasinya itu kesalahan saat akan melakukan investasi ya Mbak. Jadi mungkin kurang paham. Jadi mungkin nanti ada kesalahan terkait setelah menginvestasikan itu mungkin ada perasaan dari investor kok informasinya tidak seperti yang saya baca di awal seperti itu. Namun ketika nanti ada di tengah-tengah pastinya kan kita itu selalu mengikuti sebagai investor, kita selalu mengikuti perkembangan investasi ya. Nah mungkin nanti jika ada terkait hal tersebut, investor bisa saja akan membatalkan. Misalnya sudah melihat nih kesalahan di awal, oh ternyata tidak seperti yang saya ekspektasikan, maka selanjutnya mungkin dari investor sendiri akan membatalkan investasi Mbak, seperti itu. Baik Mbak, terima kasih untuk jawabannya, sudah menjawab. Baik, terima kasih Mbak atas untuk pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya, mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan. Dipersilahkan. Ya, saya izin bertanya ya, Mbak Mutia, terkait
nilai fundamental saham itu yang gimana ya? Soalnya saya sendiri juga belum paham gitu. Kita copy nama nick dan nama dulu. Baru kewasan. Lalu kalau di kasus di sini kita menggunakan Diulangi pertanyaannya coba. sebagai contoh wali kelas 10 MPLB 1. Jadi Ya Naya, pertanyaannya diulangi coba. baik Pak. Izin bertanya mengenai nilai fundamental saham. Saya belum paham begitu Pak. Maksudnya nilai saham yang fundamental itu yang seperti apa? Data kelas 10 MPLB 1 semuanya sudah ada informasinya. Kita inputkan nomor induk dan nama. Ayo Mutia dijawab. Dari mahasiswa. Langsung saja saya copy. Untuk kelas yang lain sudah diinputkan, sudah ada rinciannya, sudah lokasinya masing-masing sesuai nama kelasnya di sini. Jadi kalau kelasnya lebih dari 12, Baik, izin menjawab terkait pertanyaan nilai fundamental saham. Nilai fundamental saham di sini maksudnya adalah dilakukan perhitungan nilai wajar dengan nilai wajar saham dengan rasio keuangan, di mana nilai wajar ini merupakan akan dibandingkan dengan harga pasar yang ada. Jika nilai wajar lebih tinggi dari harga saham, maka ada potensi keuntungan dan keputusannya adalah membeli saham tersebut. Jadi di sini adalah nilai fundamental saham ini ada perbandingan antara harga nilai wajar dengan harga pasar. Seperti itu Mbak, apakah ada feedback? Katakanlah kita memilih kelas yang lain akuntansi, karena data sesuainya akuntansi Oh ya, berarti lebih ke perbandingannya gitu ya Mbak. di 10 angka 2 di data kelasnya 10 angka 2 belum ada datanya. Iya benar Mbak, seperti itu. Muncul di input transaksi di sini sesuai kelas yang sudah diisikan. Ya baik Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Naya. Untuk masih ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak maka Norma, identitas pesertanya juga akan straight atau tidak. Ya Pak. Karena belum diinputkan. silakan bertanya. Baik Mbak Mutia, saya izin bertanya. Nama siswanya, lalu Terkait tujuannya di sini hanya mereka seluruh pembelian yang Sinyalmu Mohon maaf Mbak jelek. Norma, suaranya putus-putus Mbak. dari pembelian tersebut selama 1 bulan, apakah tidak mendapatkan voucher? halo, ini masih putus-putus. Selama 1 bulan mungkin Sudah mending daripada yang tadi Mbak. 1 minggu 2 kali, 3 kali, dan nominalnya pasti Saya izin bertanya. setelah 1 bulan Jadi di dalam manfaat rumus CAPM dituliskan pandangan ekspos. Nah itu maksud dari pandangan tersebut itu seperti apa ya Mbak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Namun sebelumnya mohon izin untuk mencari informasi tersebut dikarenakan saya untuk terkait hal tersebut belum paham Mbak. Jadi minta waktunya sebentar gitu. ini sudah melakukan pembelian untuk garis untuk transaksinya sudah diberikan sebanyak 500. Dilemparkan ke temanmu kalau ada yang bisa bantu. Satu kelas mungkin ada Tidak harus dijawab sendiri. 30 sampai 40 siswa. Di sini kami Baik Pak, baik teman-teman, karena untuk pertanyaan dari Mbak Norma sendiri saya belum bisa menjawab. Mungkin dari teman-teman bisa membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. jika dikali dengan 40 siswa mungkin 400 transaksi. Di sini 400 transaksi. Dan totalnya kelas UMPLB 1 sudah melakukan pembelian 1 juta di minimarket Anies yang bulan Agustus. Ya dibantu. Sekarang Diva ayo. cetak voucher. Jadi ada 2 voucher. Voucher utamanya 5.000. Diva mana? Sesuai nanti berapa potong perhitungannya.
Diva Ayu, silakan bantu jawab Mutia. Untuk desain vouchernya masih bisa diubah oleh bisa menggantinya. Untuk namanya ini otomatis akan berubah. Jadi kalau tadi namanya kita isikan nama Tania saja, maka di sini otomatis Tania. Kalau Dina Rosiana, ayo dibantu. Di sini hanya tinggal diganti 7.000 saja. Ini sebenarnya bisa diganti Fitri Romazani, Fitri, mana Fitri? Itu hanya perlu mengisi kelasnya tadi, yang tadi satu. Kalau kelas yang lain nama saya belum ada sama. Karena dia mengisikan PLP 1, maka nama saya itu juga PLP 1. Kita di Dela Rovita. Lalu klik pada refresh yang dan tidak menu baru, menu Dela Rovita mana? refresh ya untuk memunculkan setiap melakukan berapa kali. Di sini ada aktivitas. Iya Pak, sebentar. Atau kalau yang lebih mudahnya, tinggal sudah direkatnya. Mohon untuk Mbak Norma bisa mengulangi pertanyaan. Baik, mungkin dari Mbak Mutia bisa dilihat Mbak tadi kan Pak akan mas pandangan ekspos terhadap itu seperti apa? Adinda Anastasia. Jadi pembeliannya dari 1.000, vouchernya dia hanya voucher utama saja, tidak voucher tambahan. Kalau diklik print, maka yang diprint hanya voucher utama saja. Voucher tambahannya tidak akan terprint. Jadi aplikasi sudah kami desain sesuai kebutuhan. Maaf Pak, saya juga kurang paham. Printnya hanya satu voucher. Kalau siswanya ada 2 voucher, Ya baca, biar paham baca. maka print outnya juga 2 voucher. Semuanya sudah ada nominal. Mutia sudah ketemu belum? Voucher, maka di sini vouchernya tidak ada nama Mutia, jawab. Jadi kalau Maaf, belum ini. dari nama siswa. Karena ada semua di situ. Aplikasi ini adalah print vouchernya harus satu persatu, harus per siswa, karena harus dicek mana siswa yang dapat voucher dan mana yang tidak. Kalau tidak dapat voucher ya tidak di-print. Jadi kurang Ayo jawab Mutia. harus print outnya satu persatu. Jawab sebisanya, salah nggak apa-apa. Baik Bapak, saya ingin mencoba menjawab ya Pak, mohon maaf jika nanti salah. Untuk terkait pandangan ekspos tadi, itu kan dibandingkan dengan written. Nah, pandangan ekspos sendiri merupakan pandangan untuk periode tahun lalu. Jadi itu tuh dibandingkan dari periode yang lalu dengan periode saat ini. Seperti itu Pak. Langkah terakhir setelah print out Dari Mbak Norma, untuk jawaban saya tadi apakah sudah menjawab? kalau tidak dicek takutnya Ya, Mbak Mutia, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Baik, terima kasih Mbak Norma untuk pertanyaannya.
Sehingga ini tinggal dibagi-bagi saja, ini bisa diubah, diganti sesuai keinginan. Ini hanya desain. Coba tolong disimpulkan. Jadi untuk aplikasi ketiga, Amalia mana suruh kamu menyimpulkan coba materinya dari Mutia. Simpulkan dari depan tadi, mulai dari konsepnya pasar modal efisien. atau operasi antar sekolah Amalia mana Amalia? dengan tujuan setelah diberi informasi Ayo. bahwa nanti akan mendapatkan voucher, maka peserta Disimpulkan poin-poin pentingnya untuk materi ini coba. untuk dengan tujuan agar mereka nanti di akhir bulan total pembelian mereka akan diperhitungkan dan mendapatkan voucher untuk mereka pembelian di bulan depannya. Ya, nanti bisa dicetak vouchernya dengan rekapnya juga jadi jawaban yang terdapat siapa saja berapa minimarket akan mempersiapkan bulan depan itu aplikasi ini atau apabila kelasnya karena seperti tadi Lah, kamu paham enggak dengan yang diomongkan oleh kamu sendiri? apapun bisa disebutkan namanya kesamaan sama saja. Tapi kalau data Pasar modal itu kamu sudah punya gambaran atau belum? Kayak apa bentuknya? Kayak apa cara kerjanya? Posisinya di mana itu kan kamu juga harus paham toh. Ketika topiknya membahas pasar modal efisien. Nah, sebelum bicara efisien itu kamu harus bicara pasar modal dulu. Pasar modal itu apa yang diperdagangkan, bagaimana cara jual belinya, siapa saja yang ada di sana, siapa yang mengoperasikannya, siapa yang memberikan payung. Kira-kira paham apa enggak kamu? Jadi kalau kamu dapat materi pasar modal efisien, kamu harusnya baca terlebih dahulu pengetahuan mengenai pasar modal. Pengetahuan mengenai pasar modal itu kamu sudah dapat di mata kuliah sebelumnya atau belum? Di mata kuliah akuntansi keuangan itu sudah dapat atau belum? Dapat atau belum? Atau diam semua? Sudah dapat atau belum? Nah, kalau sudah berarti terus gimana? Cara kamu mempraktekannya di dalam satu teori yang namanya teori pasar modal efisien itu. Langkah efisiennya sudah ada panduan dan juga sudah ngambil, sudah lulus lah kok sekarang lupa. Gimana juga? Harusnya kan nggak boleh lupa. Pasar modal itu apa toh? Mutia pasar modal itu apa toh? 30 kelas lagi, maka perlu di-copy saja. Baik, Bapak, saya izin menjawab. Itu Untuk saja. pasar modal, untuk pasar modal yang saya ketahui itu kegiatan yang berhubungan dengan jual beli saham, di mana biasanya itu ada di bursa efek untuk
hal tersebut. Seperti itu, Pak. Tidak harus jadi cukup di paling atas disikat. Terus Nanti bukan hanya saham di sana itu sekuritas. Sekuritas itu bukan hanya saham. Jadi kalau bicaranya sekuritas market efisien, sekuritas efisien market atau SEM, itu bicaranya sekuritas kan banyak, ya. Bukan hanya saham, banyak obligasi ada atau surat berharga lainnya juga banyak. Nah, makanya kamu cara melihat sudut pandangnya pasar modal itu harus benar dulu. Tidak boleh kemudian mengasumsikan pasar modal itu hanya seperti halnya pasar biasa lain. Kualifikasi yang lain juga sama. Tinggal di-copy saja filenya ke Coba Anda bilang, kamu paham enggak pasar modal itu apa? mengisikan data siswa kelas beliau Izin menjawab Bapak. Menurut saya pasar modal itu sama seperti mutia Bapak. Pasar saham seperti itu. Bukan hanya pasar saham. Saham itu hanya sebagian dari sekuritas. Obligasi seperti itu. Kamu lihat pasar modal itu yang dipasarkan modal. Modalnya itu bukan berupa saham, sekuritas. Sekuritas itu macamnya, jenisnya macam-macam. Bukan hanya saham. Nah, kemudian kalau dikatakan efisien tadi kenapa Mutia? Karena diberikan ke wali kelas masing-masing. Wali kelas juga bisa Arum. Kenapa kok dikatakan efisien, Arum? Nanti sebelum dicetak, wali kelasnya harus cek dulu. Inputnya sudah bisa atau tidak. Karena mungkin karena input siswa sendiri siswanya menyebutkan nama dia sendiri dengan Arum. mungkin yang banyak dia dapat daftar besar. Nah itu juga harus hati-hati. Karena input kalau diberikan sendiri oleh wali kelas atau diberikan oleh wali kelas. Anissa, mana Anissa? Diserahkan tugasnya ke peserta didik, maka tugaskan ke kelas yang berbeda. Iya, Pak. Yang menyebutkan Kenapa kok dikatakan efisien? Efisien itu pengertiannya bagaimana di pasar modal itu? Efisien itu kan hemat. Jadi pasar sekuritas itu dikatakan efisien jika menyediakan informasi yang lengkap dengan harga yang tidak terlalu mahal bagi para investor gitu, Pak. Maksudnya gimana coba, kok sulit dipahami? Jadi kan efisien itu kan artinya hemat. Nah, jadi pasar sekuritas itu bisa dikatakan efisien jika informasi yang disediakan dari bursa efek misalnya atau dari pasar itu lengkap dan harganya tidak mahal. Soalnya kan kalau di kehidupan nyata itu informasi seperti itu kan juga tidak diperjualbelikan dengan murah gitu, dengan gratis gitu, Pak. Yang penting dapat tersalurkan gitu, Pak, kepada calon investor. Efisien itu kategorinya tadi kan namanya informasi itu ada yang strong, ada yang semi strong, ada yang weak, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. Nah, berarti informasi itu sebetulnya tersedia, ada yang informasinya strong, ada yang semi strong, ada yang weak.
Ya, ketika investor itu bisa memperoleh informasi mengenai rencana investasi yang akan dilakukannya dengan seefisien mungkin atau dengan tanpa biaya, itu baru kategorinya adalah pasar modalnya melakukan transaksi yang efisien. Kenapa demikian? Sebab kadangkala di pasar modal tersebut banyak orang-orang yang sifatnya penunggang bebas. Penunggang bebas itu free rider. Penunggang bebasnya itu mereka bisa memperoleh informasi dan kemudian bisa menjualnya kembali pada para investor sehingga dia mendapatkan keuntungan, atau dia melakukan investasi kemudian mendapatkan informasi dengan cara tertentu yang seharusnya dia mengeluarkan biaya tetapi dia tidak. Ya. Nah, itulah kondisinya yang bisa membedakan antara efisien dan tidak efisien. Efisien ya tetap ada biayanya, tetapi biayanya tidak banyak karena informasi yang diperoleh itu sudah lengkap, tidak simetris, tidak ada adverse selection, ya. Jadilah semuanya efisien. Sebentar ya, saya nutup Zoom sebelah dulu ya.
Ayo kita lanjut pemahaman bagaimana pengukuran CAPM. CAPM itu Capital Asset Pricing Model. Kenapa ini dijadikan alat ukur di dalam pengukuran pasar modal yang efisien? Ini Anda juga harus bisa memahami Pak Mandalila. Bagaimana Anda bisa memahami yang namanya CAPM ini sebagai salah satu alat pengukuran di dalam penilaian pasar modal yang efisien. Bila Baik Pak, izin menjawab. Menurut saya, kenapa efisiensi dijadikan sebagai pengukuran di pasar modal itu dari efisiensi itu kan terkait harga atau nilai itu mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi di mungkin di perusahaan tersebut gitu loh Pak. Jadi bisa dikatakan efisiensi itu bisa menjadi kayak ketepatan informasi dan ketepatan informasi yang bisa diperoleh pihak eksternal yang mungkin di bursa efek itu ya Pak terkait saham gitu. Jadi informasi yang didapat itu kalau dengan efisiensi itu bisa tepat gitu loh Pak. terus kaitannya dengan CAPM gimana? Coba kamu buka yang undian, dibuka CAPM-nya, dibuka mulai dari awal CAPM-nya. Alat ini kan alat formula yang dipakai untuk melihat hubungan antara harga pasar efisien. Tadi awalnya dimulai dari konsep pasar model efisien dengan mempertemukan antara investor dengan informasi yang cukup, yang strong untuk keputusan investasi, sehingga tidak ada biaya yang besar yang ditimbulkan untuk memperoleh informasi tersebut. Kemudian dari kondisi yang efisien tersebut menyebabkan banyak pilihan bagi investor. Pilihannya masing-masing mengandung risiko. Ya, mengandung risiko, makanya SIM Security Efficient Market itu kemudian dihubungkan dengan risk. Dan risiko ini ada kaitannya dengan tingkat pengembalian atau rate of return. Jadilah CAPM ini, Capital Asset Pricing Model, diperlakukan sebagai instrumen untuk melihat efisiensinya, melihat hubungan antara efisiensinya, risikonya dengan rate of return-nya. Karena ketika surat berharga itu sudah dipasarkan, ya, ketika sudah dipasarkan maka di situ ada variabel yang namanya sahamnya itu sendiri, misalnya itu saham ya, ada variabel yang namanya keuntungan dari saham, dividen, ya, ada variabel lain yang menentukan nilai pasar, misalnya risk atau risikonya. Sehingga Anda lihat formulanya, walaupun barangkali Anda sulit untuk memahami formula tersebut, prinsipnya formula itu akan memperlihatkan hasil apakah sebuah kondisi efisien security market tadi bisa meminimais risiko dan memaksimalkan keuntungan. Gitu. Itu konsep dari CAPM ya.
Jadi slide berikutnya coba. Jadi kemudian ada beberapa peneliti yang membuktikan mengenai ukuran risiko yang dilihatnya dengan membandingkan antara nilai buku terhadap harga pasar dibanding dengan menggunakan beta, dan disimpulkan beta tidak efektif untuk mengukur risiko. Ya, yang lebih efektif adalah menggunakan rasio nilai buku terhadap harga pasar, seperti yang dilakukan oleh Fama dan Frank. Oke, yang berikutnya. Asimetris. Informasi tadi menjadi kunci untuk mengukur apakah terjadi efisiensi di pasar modal apa tidak. Sebab di dalam lantai pasar modal itu sendiri banyak pelaku, kemudian juga banyak investor, juga banyak free ridernya, penunggang bebasnya. Mereka yang hanya ingin mencari keuntungan setinggi-tingginya, tapi tanpa mau mengeluarkan biaya. Ya, jadi informasinya mereka itu akan diperoleh dengan caranya sendiri, ya, dan kadang-kadang harus merugikan orang lain. Makanya di dalam konteksnya informasi ada istilah yang namanya asymmetry information, asymmetry information, informasi asimetris. Informasi asimetris ya konsepnya adalah informasinya tidak berimbang atau informasinya tidak real gitu ya. Yaitu dianggap sebagai asimetris. Nah, kemudian ada istilah lain yang juga ada di dalam security market efficient, yaitu adverse selection. Adverse selection. Apa itu tadi adverse selection? Apa coba? Afifah. Adverse selection tadi apa? Informasinya gitu lemah, Pak. Bukan. Lemah itu tadi kan kategori informasi, ada yang strong, ada yang semi-strong, ada yang weak. Adverse selection itu ada sendiri peristilahannya. Adinda, mana Adinda? Saya, Pak. Izin menjawab, Pak. Putus, Kak. Seleksi yang merugikan adalah sebuah konsep dalam ilmu ekonomi, Pak. Seleksi yang merugikan itu. Maksudmu gimana? Kayak merugikan gitu loh, Pak. Ya, merugikan bagaimana maksudnya? Jenis asimetris informasi yang terjadi karena beberapa pihak seperti manajer perusahaan dan pihak intern lainnya itu memiliki informasi yang lebih baik dan lebih banyak tentang kondisi kini dan prospek masa depan suatu perusahaan itu dibanding para investor luar gitu, Pak. Itu adverse selection apa asimetris? Adverse selection, Pak.
Selection itu hampir berseberangan dengan asymmetry information. Selection itu juga kepemilikan informasi yang juga tidak sesuai proporsinya, itu juga selection. Oke, tolong disimpulkan kembali materi secara umum hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan? Silakan disimpulkan. Ya, disimpulkan. Tiawan mana Tiawan? Tiawan mana Tiawan? Kok malah hilang ini Tiawan. Siti Fatimah. Siti Fatimah mana? Tinggi, Pak. Silakan disimpulkan. Baik, jadi pasar sekuritas efisien merupakan pasar yang di dalamnya memperdagangkan sekuritas dengan harga yang sepanjang waktu untuk sepenuhnya mencerminkan informasi yang terpublikasi mengenai sekuritas tersebut. Efisiensi ini tadi bersifat semi strong karena harga sahamnya hanya mencerminkan informasi yang tersedia secara umum saja. Terus dari depan. Baik, Pak, saya lanjutkan. Teori pasar sekuritas efisien ini memprediksi harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan
kumpulan pengetahuan dan kepakaran investor dalam pengolahan informasi. Dalam teori pasar efisien ini, akuntansi dianggap berada dalam persaingan dengan sumber informasi lain seperti media massa, analisis keuangan, bahkan pasar itu sendiri. Akuntansi hanya bertahan jika mampu menghasilkan informasi yang lebih relevan, disajikan tepat waktu, dan hemat. Namun, definisi sepenuhnya mencerminkan di sini tidak sepenuhnya informatif, sebab jika sepenuhnya informatif justru dapat berdampak buruk pada kebermanfaatan laporan keuangan. Kemudian ada 4 hal penting yang berhubungan dengan efisiensi, yaitu terkait harga pasar tadi, kemudian efisiensi pasar itu merupakan konsep yang relatif, terus merupakan fair game, dan harga pasar sekuritas harus berfluktuasi secara acak. Oke, cukup sudah ya. Kalian pelajari lagi intisarinya di Security Efficient Market. Banyak hal yang kalian pasti masih asing, baik dari istilah maupun teknis besar modal, sebab kalian tidak begitu banyak mendapatkan materi besar modal. Kita ketemu lagi hari, silakan nanti penanggung jawabnya di atur lagi waktunya untuk pertemuan yang selanjutnya. Oke, di akhir ini juga saya share screen agar kalian bisa, saya juga bisa tahu posisi kalian. Ada beberapa mahasiswa ternyata kalau ada perintah untuk membahas malah melarikan diri ya. Bentar. Baik, kita akhiri. Selamat sore semuanya. Nanti Baby dan teman-teman bisa ngatur waktu lagi untuk minggu ini ketemu lagi. Nanti harinya silakan dicari, atur malam juga bisa. Untuk topik yang ini pertemuan berapa ini? Kelima atau berapa? 5. Ya, 5 berarti yang ke-6 silakan diatur harinya untuk ketemu lagi minggu ini. Bisa malam hari juga. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.